Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 2 berkaitan dengan artikel saya yang saya tulis di blog saya dengan judul penggunaan suku bunga floating atau suku bunga mengambang. Anda bisa pelajari teori tentang penggunaan suku bunga mengambang ini di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Langsung saja kita selesaikan pembahasan dari latihan soal nomor 2. Diketahui pergerakan suku bunga di pasar sebagai berikut. Pada bulan Januari sampai dengan bulan April sebesar 0,5% per bulan. Pada bulan Mei sampai dengan bulan September sebesar 1% per bulan. Kemudian pada bulan Oktober sampai dengan Desember diketahui B% per bulan. B% ini maksudnya adalah tidak diketahui, jadi saya asumsikan sebagai B%. Di mana pinjaman awalnya sebesar 100 juta rupiah, kemudian total pinjaman yang dikembalikan sebesar 108 juta rupiah. Jadi kita meminjam uang sebesar 100 juta, total pengembaliannya sebesar 108 juta rupiah. Nah, dengan menggunakan metode bunga tunggal, yang ditanyakan adalah berapakah suku bunga periode per bulan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah besarnya B% ini dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Kemudian yang kedua, berapakah angsuran per periode atau angsuran per bulannya. Nah, ini merupakan latihan soal dari matematika keuangan, maka di sini saya akan menjawab secara manual, secara matematis. Langsung saja jawab. Pertama, yang kita cari adalah berapakah total bunga yang mesti harus dilunasi. Jadi total bunga ini sama dengan total pinjaman yang dilunasi dikurangi dengan pinjaman awal. Nah, dengan demikian nilainya adalah 108 juta dikurangi dengan pinjaman awalnya sebesar 100 juta rupiah. Kita gunakan Excel saja di langsung. 108 di sel F8 dikurangi dengan 100 juta rupiah di F7. Maka total bunga sebesar 8 juta rupiah. Yang pertama dan yang kedua, di sini akan kita cari berapakah cicilan pokoknya. Seperti ketahui, dengan menggunakan metode bunga tunggal, maka secara otomatis besarnya cicilan pokok dari periode pertama sampai dengan periode terakhir besarnya sama. Jadi di sini cicilan pokok ini merupakan pembagian antara hutang awal dibagi dengan periode. Nah, di sini hutang awalnya adalah 100 juta dibagi dengan periodenya di sini mulai Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ada 12 bulan. Kita gunakan Excel, jadi 100 juta di sel F7 dibagi dengan 12 bulan. Maka cicilan pokok per bulannya sebesar 8.333.333 rupiah. Selanjutnya yang C. Di sini kita cari berapakah besarnya bunga. Jadi besarnya bunga
Ini untuk bulan Januari sampai dengan April. Jadi ini nah, seperti ketahui, untuk mencari besarnya bunga dengan menggunakan metode bunga tunggal. Jadi bunga ini sama dengan ini merupakan perkalian antara pinjaman awal dikalikan dengan besarnya suku bunga. Nah, di sini pada bulan April, jadi bunganya sebesar pinjaman awalnya yaitu 100 juta rupiah. Dikalikan dengan suku bunganya sebesar 0,5% per bulan. Per bulan ini. Dengan demikian, kita masukkan saja dengan menggunakan Excel sama dengan 100 juta di sel F7 dikalikan dengan suku bunganya sebesar 0,5% per bulan. Nah, maka besarnya bunga per bulan Januari sampai dengan April ini per bulannya sebesar 500.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di bulan Mei sampai dengan bulan September sebesar 1%. Jadi di sini sampai dengan September rumusnya sama, jadi sama dengan bunga 100 juta rupiah dikalikan dengan 1%. Sama dengan, langsung kita masukkan saja menggunakan Excel 100 juta dikalikan dengan 1%. Nah, maka besarnya bunga per bulan antara Mei sampai dengan September sebesar 1 juta rupiah. Jadi ini per bulan. Nah, kemudian selanjutnya yang kita cari nanti adalah besarnya bunga antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Nah, karena ini suku bunganya tidak diketahui, maka kita gunakan rumus baru yaitu total bunga sama dengan bunga pada bulan Januari sampai April, ini saya asumsikan sebagai B1, ditambah dengan bunga antara bulan Mei sampai bulan September, ini sebagai B2, kemudian ditambah dengan bunga antara bulan Oktober sampai Desember sebagai B3. Nah, total bunganya di sini total bunganya sebesar 8 juta rupiah. Di A tadi ini kita masukkan 8 juta rupiah sama dengan, kemudian untuk B1 nya sebesar 500.000 rupiah per bulan. Nah, di sini antara Januari sampai April terdiri dari 4 bulan. Jadi kita kalikan 4. Jadi 4 dikalikan dengan 500.000 rupiah. Ditambah dengan untuk bulan Mei sampai September selama 5 bulan dikalikan dengan 1 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan
D3 yang belum diketahui total bunganya selama Oktober sampai dengan Desember. Dengan demikian 8 juta rupiah sama dengan 4 juta 4 bulan dikalikan dengan 500.000 rupiah, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Ditambah dengan 5 bulan dikalikan dengan 1 juta, yaitu 5 juta rupiah. Ditambah dengan B3. Nah, dengan demikian di sini B3 1 juta rupiah. Jadi di sini B3-nya sebesar 1 juta rupiah. Maka dengan demikian per bulannya secara otomatis ini dibagi sama dengan 1 juta rupiah dibagi dengan antara Oktober sampai dengan Desember. Ada 3 bulan. Ini saya bulatkan dulu ke dalam rupiah supaya lebih mudah. Maka untuk bulan Oktober sampai Desember bunganya adalah Rp333.333 per bulan. Nah, dengan demikian berapakah besarnya suku bunganya per bulannya? Maka suku bunga, nah di sini kita tinggal membagi saja, yaitu bunga per bulan ya dibagi dengan pinjaman. Nah, di sini bunga per bulannya yaitu sebesar ini Rp333.333. Kita klik di sel F37 dibagi dengan 100 juta. Kita lihat tadi 100 juta, dia ada di sel F7, maka sama dengan, ini saya jadikan dalam bentuk persentase. Kita klik di belakang komanya, saya berikan 2 angka sehingga suku bunga per bulan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebesar 0,33%. Nah, apakah rumus kalimat matematikanya benar seperti ini? Maka kita bisa buktikan dengan menggunakan tabel simulasi. Jadi di sini tabel simulasi akan mempercepat kita untuk mengetahui berapakah besarnya bunga, besarnya cicilan pokok, dan besarnya angsuran per bulannya. Jadi langsung saja di sini kita masukkan bulan atau periodenya di sini. Periode pertama Januari sampai dengan periode Desember atau periode ke-12. Kemudian suku bunganya ini sebesar 0,5% sampai dengan bulan April atau bulan keempat. Kemudian 1% sampai dengan bulan September, dan yang ini tadi sebesar 0,33%. Bisa tekan F4 agar alamat selnya absolut. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Selanjutnya, kita tinggal mengisi berapakah bunga pada periode pertama. Nah, karena di sini menggunakan metode bunga tunggal, maka sama dengan perkalian antara pinjaman awal, yaitu sebesar 100 juta. Kita klik di sel F7, tekan F4 agar alamat selnya absolut.
dikalikan dengan suku bunganya, yaitu sebesar 0,5% per bulan. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Untuk cicilan pokoknya, kita lihat di sini cicilan pokoknya sebesar Rp8.333.333. Ini per periodenya sama. Jadi kita tinggal klik saja di sel F19, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Untuk angsuran, ini merupakan penjumlahan antara bunga dan cicilan pokok. Jadi ini merupakan penjumlahan bunga ditambah dengan cicilan pokoknya. Nah, maka angsuran per bulan pada bulan pertama sebesar Rp8.833.333. Jadi kita tinggal copy saja ke bawah. Kemudian kita jumlahkan berapakah total bunga, total cicilan pokok, dan total angsurannya dari periode pertama sampai dengan periode ke-12 maksud saya. Nah, kita lihat di sini total bunganya sebesar Rp8 juta. Jadi match dengan di sini total bunga yang kita hitung secara matematis sebesar Rp8 juta. Kemudian cicilan pokok ini adalah sama dengan pinjaman awalnya sebesar Rp100 juta. Jadi di sini cicilan pokoknya per periodenya bila dikalikan dengan 12 maka hasilnya sama dengan pinjaman awalnya. Jadi match, jawabannya benar. Cicilan pokoknya sebesar Rp8.333.333. Kemudian angsurannya sebesar Rp108 juta. Kita lihat di sini angsurannya, atau bisa juga dikatakan sebagai total pinjaman yang dikembalikan sebesar Rp108 juta. Nah, dengan demikian bahwa suku bunga pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebesar 0,33% adalah match atau benar jawabannya. Jadi ini B ini sama dengan 0,33% per bulannya. Bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya cukup mudah. Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Saya kira cukup sekian penjelasan secara singkat tentang perhitungan suku bunga mengambang pada latihan soal nomor 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.